Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, saya sebagai ketua kelompok akan memberikan penjelasan terkait dengan pembagian isim berdasarkan jumlah atau kuantitas. Teman-teman sekalian, isim berdasarkan jumlah atau kuantitas terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama disebut dengan isim mufrad. Kemudian yang kedua disebut dengan al-musanna, dan yang ketiga disebut dengan jama'. Silakan disimak hingga akhir video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda yang bermakna satu atau tunggal. Contohnya tabibun, mudarrisun, mukayyifun. Contoh dalam kalimat adalah ra'aitu kitaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim musanna. Di mana pengertian daripada isim musanna adalah isim yang dua atau genap. Jadi isim yang mempunyai dua, isim yang dua menandakan dua atau ganda itu disebut dengan isim musanna. Adapun tanda-tanda musanna di sini ditandai pada akhir kata. Dan setiap tanda itu memiliki tanda alif dan nun. Adapun tanda ketika dia nasab maka ditandai dengan ya dan nun. Ketika dia marfu maka dia akan menggunakan huruf alif dan nun. Contohnya seperti yang ini. Hadani tobibani. Jadi hada alif dan nunnya itu disebut dengan tanda-tanda musanna. Adapun tobibani juga tobibani. Jadi alif dan nun itu tanda daripada isim musanna itu sendiri, dan dia berada pada akhir kalimat atau kata. Yang kedua dalam kaidah mansub. Ketika dia mansub maka dia ditandai dengan ya dan nun ketika dia mansub atau nasab. Misalkan ketika dia maf'ulun bih, maka contohnya seperti ra'aitu mudarrisatani. Jadi ra'aitu mudarrisatani. Jadi di sini tandanya di mudarrisatani, dia ditandai dengan alif dan nun. Teman-teman sekalian, berikutnya terkait dengan pembagian yang ketiga, yaitu jama'. Jama', kawan-kawan sekalian, terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama disebut dengan jama' mudzakkar salim, kemudian jama' muannas salim, dan yang ketiga adalah jama' taksir. Kita mulai dari yang pertama, jama' mudzakkar salim. Kawan-kawan sekalian, adalah jama' yang menunjukkan jenis laki-laki. Kemudian penambahan hurufnya hanya ada 2 penambahan huruf. Yang pertama waw, yang kedua nun. Penambahan waw dan nun di akhirnya. Misal, satu contoh kita ambil misalnya muslimun. Kita jadikan dia jama' mudzakkar salim. Muslimun, tambahkan waw dan nun menjadi muslimuna. Misalnya dalam kalimat nih ja'al muslimuna, itu ketika marfu. Adapun ketika mansub dan majrur maka waw diganti dengan ya. Contohnya ini muslimuna menjadi muslimina. Dalam kalimatnya ra'aitul muslimina. Muslimin posisinya sebagai maf'ulun bih, maka hukumnya mansub menggunakan ya sebagai tanda nasabnya. Kemudian yang kedua yaitu jama' muannas salim. Kalau tadi jama' mudzakkar salim itu dia menunjukkan jenis laki-laki, maka yang kedua ini menunjukkan jenis perempuan. Contohnya muslimatun. Muslimatun. Nah, ketika kita ingin jadikan dia jama' maka cukup tambahkan alif dan ta marbuthah dirubah menjadi ta maftuha. Kita katakan ja'at muslimatun. Ketika posisinya mansub dan majrur tidak ada penambahannya lagi, hanya perubahan pada harokatnya. Ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin.
Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ya jama yang berikutnya disebut dengan ya jama taksir. Jama taksir kawan-kawan sekalian, dia berbeda dengan jama mudzakkar dan muannas salim. Jama mudzakkar dan muannas salim itu memiliki pola, ada penambahan huruf tertentu. Ya, adapun jama taksir ya dari kata kassara yukassiru taksir, ya artinya terpecah. Tidak semua dalam jama taksir itu memiliki pola. Ya. Untuk mengetahuinya kita menggunakan hafalan ya, untuk mengetahui ini jama taksir atau bukan. Contohnya seperti apa? Misalnya talibun, kita jadikan dia jama menjadi tulabun. Oke, ya. Qalamun jadikan jama menjadi aqlamun. Ya. Baik teman-teman, inilah ya, penjelasan dari kelompok 4 terkait dengan pembagian isim berdasarkan jumlah. Terima kasih telah menonton atau telah menyimak hingga akhir video ini. Ya, kami ucapkan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.